Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas pengertian bekerja keras dan pengertian tanggung jawab serta dalil-dalil atau ayat-ayat berlaku tentang kerja keras dan tanggung jawab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban dan pengabdiannya. Sebagai makhluk ciptaannya, manusia harus bersyukur atas karunia-Nya yang telah menciptakan, memberi rizki, dan selalu memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Karena itu, manusia wajib mengabdi kepadanya sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu menyembah kepadaku. Manusia tentu ada dengan tidak sendirinya, tetapi merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ciptaannya, manusia dapat mengembangkan diri sendiri dengan sarana-sarana pada dirinya, yaitu pikiran, perasaan, dan seluruh anggota tubuhnya dan alam sekitarnya. Dalam mengembangkan dirinya, manusia bertingkah laku dan berbuat sudah tentu. Dalam perbuatannya, manusia membuat banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Sebagai hambanya, manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang salah dan segala dosanya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia beribadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak beribadah seperti sholat 5 waktu, maka manusia itu harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya kelak di akhirat nanti. Yang kedua yaitu tanggung jawab manusia terhadap diri sendiri. Menurut sifatnya, manusia adalah makhluk sosial. Akan tetapi, manusia juga seorang pribadi, dan sebagai makhluk pribadi, manusia mempunyai ide sendiri, perasaan sendiri, angan-angan untuk berbuat ataupun bertindak. Sudah barang tentu, apabila perbuatan dan tindakan tersebut mengundang kekeliruan dan juga kesalahan, untuk itulah agar manusia itu dalam mengisi kehidupannya memperoleh makna. Maka atas dirinya manusia perlu diberi tanggung jawab. Yang berikutnya yaitu tanggung jawab kepada keluarga. Masyarakat kecil ialah keluarga. Keluarga adalah suami istri, ayah, ibu, dan anak-anak, dan juga orang-orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Kemudian tanggung jawab kepada masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial dan merupakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam berpikir, bertingkah laku, berbicara, dan sebagainya, manusia terikat oleh masyarakat. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Secara kodrati, dari sejak lahir sampai manusia mati memerlukan bantuan orang lain. Terlebih lagi pada zaman yang sudah semakin maju ini, secara langsung maupun tidak langsung, manusia membutuhkan hasil karya dan jasa orang lain untuk memenuhi segala kehidupan. Dalam kondisi inilah manusia membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kekuatan pada manusia pada hakikatnya tidak terletak pada kemampuan fisik ataupun kemampuan jiwanya saja, namun juga terletak pada kemampuan manusia bekerja sama dengan manusia lainnya. Karena dengan manusia lain mereka dapat menciptakan kebudayaan yang dapat membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dari semua ini nampak bahwa dalam mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik, manusia mustahil dapat mutlak berdiri sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Kenyataan ini menimbulkan kesadaran bahwa segala yang dicapai dan kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia pada dasarnya berkat bantuan atau kerjasama dengan orang lain di dalam masyarakat. Kesadaran demikian melahirkan tanggung jawab manusia dalam hidupnya dengan masyarakat.
Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Suatu kenyataan bahwa tiap manusia, tiap individu hidup sebagai warga negara di suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, dan bertingkah laku, manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Kemudian, perilaku kerja keras sudah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menghabiskan waktu untuk munajat kepada Allah saja, tetapi bekerja keras dalam berdagang. Disebutkan dalam sejarah bahwa beliau memulai bisnisnya sejak berusia 12 tahun. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, ramah, sehingga beliau sukses. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berusaha tidak hanya sekedar dalam hal materi saja, tapi juga keberkahan rezeki yang diperoleh serta memupuk tali persaudaraan antara muslim. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berwirausaha tidak hanya sekedar dalam hal materi saja, tetapi juga keberkahan rezeki yang diperoleh serta memupuk tali persaudaraan antar muslim. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat meneladani bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk membiasakan perilaku bekerja keras. Tidak boleh berangan-angan atau bergantung kepada orang lain dengan meminta-minta agar kita mendapatkan hasil kerja yang baik. Yang perlu dilakukan adalah rajin dan bekerja keras agar berhasil dan dapat mencukupi kebutuhan hidup, meningkatkan kreativitas, berdoa, dan bertawakal kepada Allah, berlaku jujur, tidak mudah putus asa, dan bersabar jika mengalami kegagalan, dan selalu bersyukur atas rahmat Allah yang diterima. Adapun cara membiasakan diri berperilaku kerja keras adalah yang pertama, kuatkan niat bahwa kerja keras itu adalah suatu ibadah. Yang kedua, kerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, jangan menyerah jika menemui kesulitan. Yang keempat, bersabar tetapi tidak tergesa-gesa untuk memperoleh hasil yang baik. Yang kelima, hindari sesuatu yang melanggar agama. Yang keenam, yakin dalam hati bahwa pekerjaan yang baik sesuai tuntunan Islam termasuk ibadah. Dan yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bekerja keras. Contoh kerja keras dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad al-Ansori. Sahabat itu memperlihatkan tangannya yang melepuh karena kerja keras. Nabi bertanya, "Mengapa tanganmu hitam, kasar, dan melepuh?" Saat menjawab, "Tangan ini kupergunakan untuk mencari nafkah bagi keluargaku." Nabi yang mulia berkata, "Ini tangan yang dicintai oleh Allah." Seraya mencium tangan yang hitam, kasar, dan melepuh itu. Bayangkan Nabi Muhammad SAW yang tangannya selalu berebut untuk dicium oleh para sahabat, kini mencium tangan yang hitam, kasar, dan